Dimulai acaranya. Silakan Bu Ica. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih sudah hadir hari ini pada acara kuliah tamu virtual design. Ya, jadi hari ini kita kedatangan tamu spesial. Ya, tamunya hari ini adalah Bapak Ruli Sumarlin, SIPMDS. Beliau adalah dosen DKV di Universitas Telkom, ya, di Telkom University, dan kebetulan beliau adalah alumni dari mahasiswa program studi multimedia angkatan 2001. Nah, coba teman-teman angkatan 2001 lagi ngapain? Angkatan pertama ya. Jadi Pak Ruli ini dulu kuliah di angkatan kedua ya. Nah, di kami tuh angkatan 2001 ya. Jadi mudah-mudahan hari ini ya teman-teman bisa dapat pengetahuan ya, dapat pemahaman baru tentang virtual design itu apa gitu ya, supaya nanti teman-teman mendapatkan keterampilan baru yang bisa teman-teman terapkan dalam proses pengkaryaan mungkin ya, di bidang apapun itu ya yang berhubungan dengan virtual design. Kemudian mudah-mudahan dengan acara ini juga teman-teman bisa mengembangkan kreativitas ya, mungkin juga bisa berinovasi dalam merancang ya, karena nanti Pak Rul ini akan sharing ya, sebenarnya akan memberikan pengalamannya juga gitu ya, dan pengetahuannya tentang apa saja sih yang bisa dikembangkan dalam virtual design ya, otomatis juga akan mengembangkan peluang usaha teman-teman ya nanti ke depannya dalam bidang virtual design itu apa saja yang bisa teman-teman kerjakan yang menjadi peluang usaha teman-teman ke depannya, seperti itu. Jadi harapannya mudah-mudahan hari ini kegiatan hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, dan bisa juga yang paling penting bersilaturahmi ya sebenarnya. Jadi teman-teman bisa kenal nih sama Kating, kakak tingkat ya. Teman-teman bisa silaturahmi, bisa kenal. Jadi nanti kalau di jalan ketemu, itu Pak Ruli gitu ya. Jadi kita adalah satu keluarga besar Fakultas TKV Universitas Widya Tama. Jadi jangan segan, jangan sungkan, sesama alumni ya, kita bisa saling berbagi dan mengembangkan kreativitas dan usaha. Kalaupun nanti ke depannya ternyata mau bikin usaha bareng kan bisa juga seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan hari ini bermanfaat. Saya langsung buka saja acaranya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Acara kuliah tamu ini saya buka. Bangga Pak Fajar, mungkin berikutnya langsung saja diarahkan nih kemudian ya acara tanya jawab pemaparan materi dulu ya, pemaparan materi oleh Pak Ruli ya, mungkin mau ada sepatah dua kata dulu dari Pak Ruli sebelum memaparkan materinya. Silakan. Baik, terima kasih Bu Marisa untuk kesempatannya. Luar biasa sekali hari ini. Sudah lama kita tidak berjumpa ya, Bu Marisa maupun Pak Ruli ya. Jadi di hari yang baik ini kita akan sama-sama mendengarkan dari ahlinya ahli ya. Jadi kalau berbicara soal virtual design, virtual tuh kan berarti ya dunia maya ya Bu ya, gitu ya, dunia yang dibuat gitu. Nah, Pak Ruli ini berarti dari dulu tukang mimpi ya. Jadi teman-teman kita akan mendengarkan dari tukang mimpi yang bikin mimpi supaya jadi setengah mimpi untuk menjadikannya nanti bisa, wah maksudnya apa nih Pak Fajar? Jadi Pak Ruli ini senangnya membuat sesuatu yang di kepalanya bisa dihadirkan dalam bentuk visual tentunya. Sekalipun bentuk itu masih dalam nantinya akan bisa dalam bentuk belum ada di bentuk nyatanya gitu. Kurang lebih seperti itu. Tapi untuk lengkapnya mungkin nanti kita bisa dengarkan langsung dari Pak Ruli, dan tanpa berpanjang lebar lagi, karena saya yakin teman-teman juga pengen dengar langsung. Silakan tukang mimpi Pak Ruli Sumarlin untuk menceritakan ngapain sih visual design itu. Enggak? Terima kasih Pak Fajar, Bu Ica atas kesempatannya. Oke, kita mulai ya. Ini buat teman-teman semua. Terima kasih atas perkenalannya tadi oleh Bu Ica sama Pak Fajar ya. Nah, ini kebetulan saya juga bukan alumni ya, dari DKV gitu. Saya kuliah di Anjir, saya kira Andre Taulani. Waduh.
Siapa? Bukan. Mirip Andre Taulani rupanya. Ini tahu diri ini. Ini Andre tahu diri. Nah, kurang lebih saya di 2001, saya lulus di 2004. Sebenarnya latar belakang saya itu dulu adalah di UI UX ya. Jadi saya kebetulan kecemplung di dunia virtual ini karena mungkin ini adalah suatu visual yang menarik di kedepannya gitu kan, akan menjadi peluang yang baik gitu. Jadi untuk kalian teman-teman yang terutama di bidang desain kan. Nah, mungkin ini gambaran singkat aja. Mungkin di ke depan itu mungkin banyak teknologi yang akan terbantukan oleh dunia virtual ini, terutama IR atau VR. Oke, sebelumnya saya boleh izin share screen? Boleh Pak Ruli, silakan. Layar saya sudah terlihat? Ya, sudah Pak. Sudah ya? Oke. Oke, izin. Jadi sebelum kita memasuki bahasan tentang virtual design, mungkin dalam pemahaman teman-teman di sini mungkin ada dua hal yang mungkin perlu kalian ketahui ya dalam dunia virtual yang mungkin sudah banyak tahu oleh teman-teman di sini semua. Cuman saya akan membahas apa aja sih yang dalam pembentuk dalam dunia virtual dan seperti apa roles-nya dalam dunia industri dan sebagainya ya. Oke, sebelumnya ini akan saya bahas jadi virtual world-nya sendiri, jadi elemen pembentuk elemen virtual dalam pembentuknya, flow proses. Nah ini flow proses nantinya akan kira-kira dalam dunia kalian nanti bekerja di posisi mana sih kalian bisa berpeluang mengerjakan sebuah job desk dalam membuat sebuah virtual gitu kan, objeknya seperti apa, UI UX-nya atau aset dan sebagainya. Ini akan flow prosesnya akan saya jelaskan. Lalu penerapan dalam sebuah industri. Nah ini yang penting ya. Jadi ini empat hal ini akan saya sampaikan pada topik sore hari ini. Semoga kita juga akan berdiskusi seperti apa sih yang telah kalian dapatkan di kampus dan kira-kira nanti ke depannya kalian akan memproyeksikan ke dalam sebuah pekerjaan tuh seperti apa. Oke. Sebelumnya ada hal yang dua menarik di sini yang akan saya bahas, yaitu adalah dunia IR. Mungkin teman-teman sini udah tahu ya IR itu apa. Jadi augmented reality, dan satu lagi adalah VR. Nah ini adalah dua hal yang memang sama tapi sebenarnya berbeda gitu. Ini akan saya kupas satu persatu gimana sih elemen pembentuk IR, gimana elemen pembentuk dari VR. Ini sangat berbeda ya. Jadi nanti kalau misalnya suatu saat orang AR VR sama, ternyata AR VR itu beda. Mungkin karena ada virtualnya, mungkin sama-sama virtualnya, jadi mungkin dianggapnya sama ya. Ternyata ini adalah beda. Oke, saya akan membahas di sini tentang elemen pembentuknya nih. Nah, jadi di VR ini mungkin perlu teman-teman ketahui ya. Jadi di virtual reality ini ada elemen pembentuknya. Nah, sebenarnya penjelasan tentang VR ini saya akan menjelaskan tentang VR. Jadi VR ini sebenarnya kalau bahasa mudahnya gitu ya. Jadi kita tuh membawa diri kita ke dalam dunia virtual. Jadi dari objek nyata yang terbawa ke dunia virtual. Contohnya ya kita terbawa ke dalam dunia, misalnya kita luar angkasa, misalnya kita di dunia, misalnya ingin kita berada di sebuah bioskop atau yang simulasi tentang di laut, misalnya seperti itu ya, kurang lebih kira-kira seperti itu. Jadi membawa dunia nyata ke dunia virtual, jadi dunia yang bukan sesungguhnya. Nah, dalam elemen ini gitu, apa sih yang membuat dunia virtual itu bisa menjadi dunia nyata itu kita terbawa ke dalam dunia virtual? Ya tentunya ada tiga tools-nya ya kan, yang banyak udah
kalian ketahui di sini ada beberapa namanya Googles atau kita sebutnya banyak sebut Oculus ya, banyak ngeluarin ya, ada Oculus, ada Gear, ada macam-macam. Nah, ini adalah tools alat yang dipakai untuk bisa menggunakan VR. Jadi VR itu menggunakan tools. Ya, salah satunya adalah ini gitu kan, yang terlihat gambar yang sudah saya sampaikan. Nah, yang memproyeksikannya seperti apa dalam VR itu ya proyeksikannya seperti ini. Jadi kita seolah-olah terbawa ke dalam dunia virtual gitu. Kalau misalnya suasananya pantai, tiba-tiba berubah menjadi laut, tiba-tiba menjadi hutan gitu kan, yang menggunakan Googles, dan ini bisa ada interaksinya. Nah, itu kurang lebih dari si penjelasan dari si VR ya. Jadi mudahnya kita dunia VR itu adalah kita membawa kita ke dalam dunia nyata, dunia nyata terbawa ke dunia virtual objeknya. Gitu ya. Nah, dalam hal ini ada elemen pembentuk dalam si VR tersebut. Gitu. Nah, elemennya apa aja sih dalam pembentuknya? Ada 4 ini. Jadi kalau kalian nanti dalam dunia kerja, job desk kalian membuat dunia VR atau AR gitu kan, nanti ada elemen pembentuknya. Gimana bisa menjadi elemen pembentuk VR itu apa aja? Nah, di sini ada kurang lebih ada sekitar 4 ya. Jadi ada virtual world, immersion, sensory feedback, interactivity. Ini adalah 4 komponen yang perlu kalian ketahui dalam membuat elemen VR. Nah, dalam keempat elemen ini, saya akan menjelaskan satu persatu dari si virtual world. Gitu. Nah, untuk si virtual world sendiri gitu, jadi dia menciptakan dunia virtual bentuk screenplay atau manuskrip, atau kita bisa membuat environment. Ini mungkin tugasnya sebagai orang 3D ya. Jadi orang kalian membuat yang senang kalian membuat sebuah environment atau misalnya membuat background yang suasana atau perkotaan, gedung dan sebagainya gitu kan. Ini adalah yang pertama yang dibuat dalam elemen VR adalah virtual world-nya sendiri. Jadi virtual world, kalau contoh di gambar, ini mungkin ada sensasi kita mengasih makan di gunung dengan ada rusa, ada singa, dan sebagainya gitu ya. Jadi adalah virtual world-nya sendiri. Virtual world terbentuk ya dengan yang virtual ya, atau bentuk environment yang kita bikin sendiri gitu. Jadi intinya seperti itu ya. Nah, elemen kedua adalah immersion-nya. Nah, immersion adalah sensasinya pengguna buat dalam dunia virtual itu apa aja. Nah, di sini di immersion ada ngebagi 3 lagi, yaitu adalah mentalnya, fisikal, atau mentality immerse. Jadi kalau mental itu jadi membuat pengguna merasa berada di dalam lingkungannya. Jadi kalau fisikal membuat fisiknya pengguna merasakan suasana sekitar. Contohnya kalau misalnya merasakan suasana sekitar, kalau kita misalnya di pantai, mungkin nanti ada bisa ada lautnya, hasil efek ombaknya seperti apa gitu kan. Jadi bisa merasakan secara fisik tuh seperti apa kalau misalnya kita mengangkat barang efeknya barang itu keangkatnya seperti apa gitu kan, atau ada suara yang bisa menghasilkan dari efek yang telah kita kita trigger tuh kita sentuh gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Yang kedua adalah immersion ya. Nah, selanjutnya adalah sensory feedback. Nah, ini sensory feedback adalah di mana ya kita menggunakan tadi ya gloves atau menggunakan sensor tadi yang ada di tangan biasanya kalau VR. Misalnya contoh kita mancing misalnya. Jadi sensor ini kalau misalnya kita mengkailkan pancingan gitu, efeknya akan mendapatkan ikan, terus ikannya hasil menariknya gimana. Jadi fungsi-fungsi dari gloves tadi itu diterapkan dalam sebuah engine yang nanti untuk bisa menghasilkan sensasi dalam immersion tadi gitu. Nah, ini adalah elemen ketiganya, sensor, adalah sensor feedback. Terus yang keempat adalah interactivity gitu. Jadi kalau interaktivitas itu sensasinya kalau kita berjalan, kalau kita misalnya contohnya kalau misalnya kita main roller coaster tuh gimana sensasinya, bisa teriak, efek kita turun, jatuh misalnya atau berputar dan sebagainya. Jadi interaktiviti dari gerakan-gerakan yang timbul kalau kita menggunakan dari si objek VR itu sendiri. Nah, itu adalah 4 elemen tadi ya. Jadi dalam VR tuh kita ada bentuknya ada 4 ya, ada virtual, immersion, sensory, dan interactivity. Ini perlu kalian ketahui
Kenapa? Karena nanti triggernya akan beda gitu dalam kalian membuat VR dan IR. Oke? Nah, selanjutnya apa nih? Selanjutnya adalah kita akan masuk ke dunia IR. Nah, ada yang tahu nggak kira-kira di sini teman-teman bedanya VR tuh gimana, kalau IR tuh gimana? Kira-kira ada yang bisa tahu nggak? Kasih tahu saya nggak? Ada yang bisa kasih tahu saya nggak kalau IR gimana? Jadi kurang lebih seperti ini ya. Jadi kalau si IR itu, jadi kalau tadi VR adalah kita yang terbawa ke dunia virtual, tapi IR dunia virtual yang dibawa ke dunia nyata. Dunia maya dibawa ke dunia nyata. Jadi kurang lebih kebalikannya ya. Kalau tadi VR adalah kita yang terbawa ke dunia virtual, tapi IR kita membawa dunia virtual ke dunia nyata. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini bahasa gampangnya. Kalau bahasa tekniknya ya tadi kan, jadi membawa dunia maya ke dalam lingkungan nyata dengan benda-benda yang virtual yang muncul di dalam dunia nyata. Nah, ini sangat menarik saya bilang. Jadi mungkin ke depan banyak teknologi-teknologi di dunia akan menggunakan IR. Ya mungkin salah satu contohnya nanti akan elemennya juga ya akan jadi pembentuk dalam sebuah IR apa aja. Kenapa ini sangat menarik? Karena sekarang tanpa disadari sudah kalian menggunakan teknologi IR ini. Yang paling simpel adalah filter ya, itu paling simpel yang banyak kalian pakai, itu adalah IR. Nah, oke, saya akan membahas dari segi elemen pembentuknya ya. Jadi, metode IR itu sebenarnya ada 2 elemen pembentuknya, yaitu adalah marker dan markerless. Jadi, kalian sudah tahu nih marker itu apa, markerless itu apa. Ya mungkin kalau marker adalah dengan tanda tentunya. Kalau markerless tidak dengan tanda. Contohnya misalnya jadi objek yang virtual yang akan muncul itu didahului dengan kita men-scan dari sebuah target. Contohnya kalau misalnya kalau kalian kemarin pernah ada hype tentang BTS Meals gitu kan, kita akan dari McD ya, kalau kita scan dari bentuk dari si targetnya, maka akan muncul video dari BTS namanya gitu. Atau misalnya uang 100.000 yang baru di tahun 2020 yang di-scan, dia akan muncul dari si lagu Indonesia Raya. Jadi dia ke-trigger-nya itu berdasarkan dari sebuah kartu atau target gitu. Targetnya bisa berupa apa aja, bisa macam-macam, bisa berupa gambar, bisa berupa objek dan lain sebagainya. Nanti akan saya bahas di sini. Ini contohnya aja ya. Jadi ini contohnya misalnya yang menggunakan target yang muncul adalah objek dari diorama dari si simulasi misalnya kota atau dari objek virtual ya. Nah ini contohnya lagi misalnya ini McD kemarin. Jadi kalau misalnya di-scan, dia akan muncul video-video dari BTS atau video klipnya dan sebagainya. Ini yang saat ini banyak digunakan sebagai marketing tools di industri dalam bisa menambah pengalaman baru ya, experience baru dalam orang-orang bisa mengenal dalam image yang branding yang akan disampaikan oleh perusahaan-perusahaan tersebut ya. Nah, dalam hal ini markerless, nah yang tadi kan target ya, nah sekarang markerless nih. Ini jadi markerless ini tidak butuh namanya target. Kalau tadi dalam sebuah target yang marker atau marker menggunakan target, kalau markerless tidak menggunakan target. Ini yang banyak dipakai saat ini pada saat ini. Oke, salah satu contohnya gitu. Kalau kalian ketahui ya, sekarang kalian menggunakan namanya GPS, benar kan? Jadi Global Positioning System. Jadi GPS ini kalian pakai, terus yang kalian pasang di handphone kalian, terus banyak terjadi kesalahan-kesalahan. Contohnya kesalahan misalnya di saat kalian belok ternyata jalannya gang, di saat lurus jalannya misalnya masih belum ada misalnya. Ini GPS berdasarkan posisi ya. Jadi posisi ya kendaraan yang divisualkan dengan gambar visual yang dibikin gitu kan. Nah, saat ini ya perlu kalian ketahui. Jadi markerless IR ini sudah sampai namanya VPS. Nah, VPS itu apa sih? Jadi
virtual positioning system. Jadi objeknya yang ditampilkan adalah real time dari visual yang ditampilkan pada saat itu. Jadi kalau kalian saat itu lagi berjalan dari Widyatama menuju Gedung Sate, jadi pas kalian menampilkan ini dalam sebuah layar misalnya di device kalian, itu tampilannya adalah benar-benar gambar yang saat itu terjadi saat itu memvisualkan gambar apa adanya, lalu di-guide dengan petunjuk visual menuju ke direct ke Gedung Sate tersebut, misalnya seperti itu. Jadi VPS ini sangat menarik ya. Bahkan dia bisa memperkenalkan gedung-gedung yang ada di sekitar kalian dalam menuju perjalanan ke Gedung Sate. Contohnya, misalnya di sebelah kanan ada tempat sablon, dia akan memperlihat, oh sablon A, sablon B, sablon C, toko A, atau misalnya ada pusdai, misalnya. Sampai dia menuju sampai Gedung Sate. Ini sangat menarik. Ini teknologi yang mungkin akan menggantikan dari si GPS. Jadi ke depan mungkin VPS ini adalah sangat menarik, dan ini adalah teknologi IR gitu. Ini sangat menarik ya. Ini teknologi VPS-nya. Lalu apalagi yang digunakan di dunia industri? Oke. Contohnya lagi ini. Kalau kita lihat di sini VPS tadi adalah virtual positioning system ya. Bahkan VPS ini bisa dipakai ke dalam sebuah industri pergudangan. Contohnya misalnya dalam pergudangan kita ingin mengetahui stok barang A, lalu akan dikasih tahu jalan menuju stok barang A itu di mana. Sesudah dia dikasih tahu stok barang A, dia akan kasih tahu level mana barang itu disimpan, dan bisa tahu dia stoknya tinggal berapa. Sampai segitunya ya, itu teknologi IR. Jadi teknologi IR itu sudah bisa menyampaikan dan memberikan informasi yang mempermudah dalam sebuah industri saat ini gitu. Jika kalian bisa lihat sekarang kalau dalam gambar ini mungkin anggaplah di IKEA, misalnya orang stok IKEA ingin melihat dalam sebuah pergudangan di mana dia posisi kursi, dia akan guide, atau pengguna pun bisa melihat, atau pelanggan ya, atau customer bisa melihat, oh siapa yang lihat misalnya waktu di katalog dia melihat siapa yang beli kursi, oh kursi ada di row berapa, lantai berapa. Kalau GPS nggak mungkin kan bisa ke dalam sebuah gedung ini bisa memvisualkan dari bentuk-bentuk barang, stok barang, bahkan bisa dalam sebuah jangkauan yang sangat dekat gitu. Ini sangat menarik ya. Jadi VPS ini kedepannya sudah sampai seperti ini. Jadi kita bisa melihat stok barang, sisa barang, bahkan bisa menunjukkan jalan di mana barang itu disimpan. Ini yang sudah saat ini dipergunakan di industri saat ini. Jadi kalian sudah bisa melek apa sih dunia virtual itu sampai sudah sejauh itu ya. Sangat menarik sekali. Nah, terus metode IR-nya nih. Nah, tadi kan kita udah tahu ya ada marker dan target ya. Nah, jadi di marker IR ini ada lagi nih elemen pecahannya. Nah, ini pecahannya perlu kalian ketahui ya. Jadi ada face tracking. Ini mungkin face tracking adalah mungkin akan alternatif selain mocap ya. Kalau motion capture yang kalian ketahui itu adalah yang dipakai dunia sebentar. Dipakai dunia animasi itu kita akan menempelkan sebuah sensor-sensor pada pergelangan dan sebagainya, tangan, muka gitu kan. Lalu kita menggerakkannya. Nah, sekarang teknologi IR sudah ada namanya marker IR. Jadi kita menggunakan face tracking, lalu adalah 3D object, motion tracking, dan location based. Ini akan saya jelaskan dari hal-hal yang pembentuk dari si marker IR ini. Oke, mungkin dari sini adalah face tracking ya. Nah ini sudah banyak dipakai oleh aplikasi-aplikasi terutama dari filter-filter dari Instagram, Facebook, atau aplikasi-aplikasi filter lainnya. Ini banyak dipakai untuk orang-orang untuk bisa membuat avatar dari simulasi dari avatar dari persona orang-orang tersebut gitu ya. Ini sudah banyak digunakan. Jadi elemen penggunanya adalah face tracking itu sendiri. Nah, terus ada hal lagi yang markerless. Jadi markerless ya, jadi tanpa target ya. Jadi 3D object. Nah, ini 3D object banyak dipakai
saat ini di dunia industri. Contohnya, kalau kalian tahu saat ini, misalnya gini, jika kalian ke dalam ingin mengoperasikan sebuah mobil misalnya, jangan mobil ya kesusahan ya, mungkin mengoperasikan sebuah gergaji mesin, gimana caranya? Nah, mungkin dengan scan ini kita akan dikasih tahu, misalnya cara menyalakannya, mengisi bensinnya, mengganti rantainya, misalnya. Dia dengan scan, dia akan memberitahu gimana posisi-posisinya. Dan itu nanti ke depannya akan menggantikan namanya manual book. Gitu. Jadi kalau manual book yang segitu tebal, yang sekarang digunakan di pabrik-pabrik ya, mungkin di Jerman, di Amerika sekarang orang sudah mulai perusahaan-perusahaan menggantikan manual book dengan IR. Seperti apa sih pengaplikasiannya? Ya mungkin nanti pengaplikasiannya ya mungkin seperti ini. Gitu. Contohnya dalam ini adalah gimana cara mengganti oli. Jadi dia akan scan objek di mana oli tersebut, dia akan mensimulasikan apa yang akan dia buka tahap pertama, yang kedua apa yang dia simpan, apa yang dia matikan, oli apa jenisnya, dia akan masukkan mensimulasi langsung memvisualkan seperti apa cara pergantian oli. Atau misalnya di mesin pabrik menyalakan sebuah mesin, mematikan atau misalnya mengoperasikannya, semua itu yang tadinya menggunakan manual book digantikan dengan IR. Ya, salah satunya adalah dengan objek, trigger adalah objek markerless dengan objek ya. Jadi targetnya adalah dengan objek. Jadi dia akan scan dari sebuah objek, objeknya dia akan scan, dia akan muncul apa yang muncul dari objek tersebut. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, terus ada lagi yang namanya, nah ini adalah menarik juga ya. Ini saat ini terjadi di luar dari sana, mungkin di Jerman saat ini atau di Amerika. Jadi kita bisa datang ke swalayan, kita akan men-scan dari si makanan atau benda yang akan kita beli gitu. Dia akan muncul ingredients-nya, atau misalnya nggak usah ingredients, dia akan memberitahu misalnya kita contohnya kita alergi terhadap apa misalnya. Dia akan memberitahu bahwa misalnya ini ada membuat alergi apa-apa, misalnya susu, laktosa, alerginya gini. Ini adalah dibuat di mana, expire-nya kapan, nah, kita akan memberitahu. Ini sudah terjadi ya, jadi dia trigger adalah objek, jadi objek 3D yang di-trigger, dan dia akan menyampaikan informasi visual apa dari si benda yang akan kita scan tersebut. Jadi objeknya tadi ya. Nah, selanjutnya adalah ini tadi yang sudah saya jelaskan di pabrik saat ini gitu kan, dengan objek, dengan markerless kita bisa tahu objek-objeknya apa aja, kita dalam menyalakan mengoperasikan dalam bentuk apa gitu. Ini sudah terjadi saat ini. Nah, terus selanjutnya motion tracking. Nah, ini jika kalian sering menonton YouTube gitu kan, terus kalian banyak melihat VTuber. Nah, VTuber dengan orang-orang wibu, jadi animasi gitu kan. Dia menggunakan metode adalah motion tracking atau face tracking. Jadi dia menggunakan secara live gitu kan, itu menggunakan teknologi IR ya. Jadi dia saat dia live streaming, dia bisa gerak mengikuti dari dia streaming mereka gitu. Ya ini satunya adalah motion tracking. Ini banyak dipakai bahkan sekarang dipakai untuk pembuatan film-film yang mungkin ya sudah mulai canggih ya, mungkin disempurnakannya dengan AI, mungkin nanti itu di luar itu ya, banyak yang nanti akan kita bahas. Tapi intinya motion tracking ini adalah teknologinya dari AR ya, augmented reality, yang menggunakan markerless-nya adalah motion tracking. Ini banyak digunakan dari VTuber, terutama YouTuber atau untuk bisa membuat video live streaming. Nah, selanjutnya ini adalah location base. Nah, ini location base adalah mungkin salah satu yang pernah ramai di tahun 2017 ya, kalau salah 17 atau 18, pas Pokemon Go muncul gitu kan. Ini adalah hal yang paling ramai menggunakan location base IR. Jadi dia tidak menggunakan objek atau target ya. Jadi kalau kita ke
ke mana ke lokasi tertentu, dia akan muncul. Ya, ini sangat experience baru ya. Jadi IR menggunakan location itu adalah menjadi experience baru dalam menggunakan teknologi IR. Jadi perlu kalian ketahui gitu. Jadi si Pokemon Go ini untuk bisa mencapai 50 juta user itu hanya waktu 19 menit. Gila ya. Jadi teknologi ini sangat bagus sekali, apalagi dia menggunakan experience baru dalam memperkenalkan tokoh-tokohnya dengan menggunakan kita jalan kemana, kita lari kemana gitu kan. Dia akan muncul dari si tokoh-tokoh dari si Pokemon Go. Mungkin dari teman-teman sini masih ada yang main ya Pokemon Go ya. Nah, ini adalah teknologi IR yang mungkin saat ini mungkin masih banyak yang menggunakannya. Oke, nah selanjutnya, nah tentunya ini salah satunya ya dia location base, ini kita pengen lokasi-lokasi di mana aja kita banyak pergunakannya. Salah satu contohnya. Nah, sekarang Bapak mau nanya nih ke teman-teman di sini. Kalau misalnya seperti ini, ada yang bisa Bapak kasih bantu jawab nggak? Kira-kira kalau kalian lihat gambar di sini, itu masuk kategorinya IR, VR atau apa? Ada yang bisa jawab nggak? Yang jawab dapat teh botol dari Pak Fajar. Diulang. Dari Bu Ica dapat potongan BPP. Ya, pengen ada yang tahu nih dari teman-teman di sini nih. Dari pengalaman tadi penjelasan saya, kira-kira ada yang tahu? Jawab. Ada yang tahu nggak nih? AR menurut Rudie Ardien to everyone. AR Pak. AR. Ada yang lain nggak? Kenapa AR? Rud, kenapa AR, Rud? Rud, kenalan Rud ya. Apa, Rud? Rudie jelaskan. Coba yang lain ada nggak selain AR? Yusuf, virtual reality. Virtual, ada yang jawab AR atau VR. Nah, kalau Rudie karena ada objek yang dilihat. Nah, karena ada objek yang dilihat. Karena ada objeknya yang dilihat. Rudie, ya. Nah, berarti belum ada yang dapat teh botol nih. Jadi sebenarnya yang kalian lihat adalah mixed reality. Nah, beda lagi nih. Jadi mixed reality. Ini pertanyaannya menjebak ya Pak ya? Ya, menjebak. Jadi merhatiin nggak? Saya ngetes si pada tidur. Nah, jadi ini adalah mixed reality ya. Kenapa sih disebut mixed gitu kan? Karena kalau kalian lihat di sini orang-orangnya di sini menggunakan tools Google dan bisa memvisualkan gambar yang ada di meja. Jadi benar-benar ini adalah gabungan dari IR dan VR. Jadi kalau tadi IR adalah membawa objek dunia dunia virtual ke dalam dunia nyata, ya seperti ini. VR adalah kita terbawa ke dalam dunia virtual. Nah, kalau mixed reality gimana? Ya akan seperti ini gitu hasilnya. Jadi kita tetap harus menggunakan Google gitu kan, dan langsung Google itu akan memproyeksikan dari IR yang akan memunculkan yang ada di depan kita gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi contohnya lagi, nah seperti ini. Jadi kita mempergunakan Google, tapi Google juga membantu dengan objek yang ada di virtual. Contohnya kita metaverse misalnya. Metaverse salah satunya adalah bisa seperti memunculkan objek yang ada sekarang. Jadi misalnya kita ngobrol sama Pak Fajar, tapi Pak Fajar bisa muncul di depan saya gitu kan, atau Bu Ica gitu kan. Kita ngobrol sama Bu Ica berdua, Pak Fajar muncul di tengah dengan objek virtualnya. Contohnya seperti itu ya. Jadi ini adalah mixed reality. Jadi benar-benar ternyata ada lagi nih ketiga nih, pemain ketiga yang AR, VR dan mix. Oh, mix ya seperti ini gitu ya. Jadi ini adalah bahan kalian untuk bisa mengembangkan dari selain AR VR ternyata ada mix juga. Sebenarnya nanti ada satu lagi ya, cuman mungkin yang paling dominan saat ini adalah ketiga hal ini. Jadi adalah mixed reality. Nah, kejebak ya tadi. Jadi oke. Selanjutnya sampai sini ada yang bertanya nggak? Cukup ya? Bapak akan lanjut dulu.
selanjutnya ini adalah AR production flow. Jadi AR atau VR production flow. Jadi kalau kalian nanti di dunia industri, kalian mesti paham nih apa aja sih flow-nya gitu. Jadi ada pre-production, production, ada post-production. Ini mungkin Pak Fajar udah sering karena Pak Fajar adalah expert di bidang game ya. Jadi udah terbiasa dengan hal-hal seperti ini. Jadi ini adalah mungkin di dunia perkuliahan kalian sudah tahu ya, di pre itu kalian harus nyiapin apa, di pro untuk produksi menyiapkan apa, post production kita harus menyiapkan apa. Oke, Bapak di sini akan menjelaskan secara singkat gitu kan, hal apa yang bisa kalian kerjakan dengan kompetensi yang kalian punya saat ini, kurang lebih seperti itu ya. Nah, mungkin di sini ada namanya pre-production ya. Jadi di sini ada namanya game analisis gitu kan. Di sini ada game GDD-nya gitu kan, game design develop dokumennya gitu, STS dokumen, project plan gitu kan, art pipeline gitu. Nanti ada technical, arsitektur, test plan, finalisasi gitu, dan flow and wireframe doc. Nah, untuk yang bisa dikerjakan mungkin orang-orang kreatif seperti kita ya mungkin ada GDD-nya ya, mungkin GDD game desain dokumennya gitu, mau seperti apa gamenya, levelingnya, tingkat kesusahan, terus arsitektur dalam gamenya, itu kompleks ya. Ini mungkin Bapak hanya menjelaskan secara singkat aja dari GDD-nya, atau misalnya dari art pipeline setup-nya, atau technical, technical lebih ke IT sih sebenarnya, arsitektur desain sama mungkin test plan-nya. Nah mungkin ini adalah hal-hal yang bisa kita kerjakan di dunia kreatifnya. Apa sih mungkin ya kalau game desain dokumen, radikal art pipeline-nya, mungkin hal tadi ya yang bisa kalian kerjakan. Terus di dalam production, nah ini production yang banyak berhubungan dengan kita, apalagi tentang aset, game doc objeknya, background environment, animation, visual effect, ini adalah UI. Ini mungkin game audio creation misalnya, ini adalah banyak yang job desk yang akan kalian kerjakan dalam membuat sebuah ya atau VR ya. Jadi hal-hal outputnya adalah misalnya game objeknya, asetnya apa bisa kalian kerjakan, UI-nya gitu kan. Jadi animation-nya, visual effect, ini banyak hal yang akan kalian kerjakan di production. Jadi kalian udah tahu nih, kalau sekarang nanti dalam dunia pekerjaan, kalian banyak mungkin di pre-nya, di pro-nya, atau di nanti production-nya gitu kan. Dalam production-nya, ya mungkin ada 3D SDK-nya, SDK-nya integrasinya ke mana, nanti output-nya bakal misalnya ke Android, ke platform iOS, dan sebagainya gitu kan. Jadi quality-nya, user acceptance-nya, final-nya, atau monetization-nya mungkin bisa ya. Jadi intinya adalah post ini mungkin lebih ke hasil ya output yang akan kita keluaran yang nanti akan diberikan kepada customer. Jadi misalnya monetization-nya seperti apa nantinya, atau misalnya integrasinya, atau nanti tesnya seperti apa, quality-nya, apakah game-nya ada bug-nya dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi ini hal-hal yang gambaran yang perlu kalian ketahui dalam sebuah flow dalam sebuah pekerjaan di dalam industri membuat PR atau VR. Nah, contohnya nih, Bapak misalnya art pipeline setup-nya misalnya. Bapak akan ngasih contoh misalnya dalam kita membuat brainstorm misalnya dalam nanti membuat sebuah contohnya mesin ATM di tahun 3000 misalnya. Oh, bentuknya macam-macam, ada yang kayak gini dalam brainstorm-nya gitu kan. Terus pada kenyataannya konsepnya yang dipilih adalah ini. Berarti kita lanjutannya adalah untuk membuat konsep detail dari si konsep visualnya, membuat dari si mesin ATM tadi gitu. Lalu ya dalam tahap 3-nya ya banyak ada white box, check-in gitu, low poly modelnya, high poly modelnya, terus UV wrapping, texturing dan sebagainya. Jadi tahapan ini mungkin kalau kalian kemarin dalam kelas belajar 3D udah paham ya. Jadi tahap-tahapan ini yang kalian nanti akan kerjakan dalam art pipeline setup-nya. Nah, jangan lupa kita menambahkan dari engine-nya.
setelah kita menyelesaikan ini, engine-nya mau pakai apa? Di sini banyak ya, ada Unreal atau misalnya pakai Unity dan sebagainya. Jadi misalnya ATM ini bisa ngapain, bisa mengeluarkan apa, kalau diklik bisa berubah, atau dia bisa mengeluarkan suara. Jadi engine-nya itu sudah dimasukkan ke dalam pipeline setup-nya mau seperti apa. Jadi ini dibuat ya, bisa macam-macam nih. Kalau di sini ada contohnya pakai Unreal, atau nanti bisa pakai apa, Unity pun sama aja ya. Jadi tapi Bapak akan ngasih gambaran garis besarnya. Ya hasilnya ya mungkin nanti seperti ini ya, pas di render, dia dapat aplikasi dalam sebuah game, dia kalau misalnya akan kita ngedapetin akan timbul cahaya, gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi Bapak hanya menjelaskan secara gambaran art pipeline itu seperti apa. Gitu. Nah, kurang lebih gambaran besar dari si apa proses dari si namanya pipeline dari si pre-production, production adalah post-production adalah seperti ini ya. Ini mungkin pasti akan kalian temui dalam dunia pekerjaan jika kalian terjun di dunia kreatif nanti dalam dunia virtual ya. Nah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan, Pak, gimana sih sekarang dalam dunia industri itu seperti apa gitu kan. Nah, ini Bapak akan play gitu kan, gambaran biar kalian tahu dalam dunia industri itu udah sampai tahap apa sih gitu kan. Nah, ini Bapak akan kasih gambaran seperti apa biar kalian paham. Kurang lebih seperti ini ya. Mungkin Pak, ini memang nggak ada suaranya ya? Pak Ruli ini memang nggak ada suaranya katanya. Atau suaranya belum di-share, Pak? Freeze ya? Iya, freeze kayaknya beliau. Oh enggak tuh ada. Pak Ruli ini tidak ada suaranya Pak ya? Ya? Tidak ada suaranya memang. Suaranya harusnya ada sih kalau muncul ya.
Bentar. Audionya belum di-share, Pak, di awal. Oke, sebentar. Coba saya share audio. Audio setting. Lab performance audio kali ya. Yes. Coba saya ulang lagi ya. Ada suaranya nggak? Nggak ada ya? Pak. Ada. Hey, IKEA would like everyone to know about Place, our new augmented reality app. Built on Apple's new AR kit, you can easily place true to scale 3D models of IKEA furniture in your place. Scan, browse, select, and place. So that could mean less of this. And less of this. And probably more of this. We want to make it easier for people everywhere to imagine a better place. Share this place and this place. Try place in your place. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi dalam dunia industri sudah banyak berkembang ya. Jadi bisa teman-teman bisa lihat gitu kan pengaplikasiannya dalam misalnya untuk bisa membuat brand awareness gitu kan. Di dalam sebuah mall, pengenalan dalam barang gitu kan. Jadi kita bisa men-scan objek barangnya seperti apa, cara penggunaan dalam pabrik gitu kan.
memvisualkan dari hal-hal yang dapat intinya membantu dalam manusia dalam mempermudah mengerjakan sesuatu. Nah, itu yang mungkin saat ini yang terjadi dalam sebuah industri. Jadi semoga kalian bisa mengikuti dan bisa tidak ketinggalan dalam dunia virtual ini, gitu kan. Jadi pada saat kalian terjun dalam ke dunia industri, kalian sudah paham apa yang bisa kalian kerjakan, bagian apa yang akan kalian fokuskan, gitu. Jadi membuat sebuah pengalaman baru dalam memperkenalkan dunia IR gitu ke orang-orang atau VR, dan mendapatkan sensasi dalam mempergunakan sebuah teknologi tersebut. Ya, kurang begitu penjelasannya sih Pak Fajar dalam WICA, dalam dunia virtual saat ini. Mungkin dari teman-teman ingin mau berdiskusi dengan saya, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Ruli, paparannya menarik, jelas dan singkat ya. Jadi ini adalah sesuatu yang mungkin bagi teman-teman sering ditemui tapi bingung sebenarnya apa yang terjadi. Dan prinsipnya kalau dilihat apa yang dipaparkan oleh Pak Ruli ini bisa menjadi pilihan buat teman-teman untuk berkarir di masa mendatang. Begitu ya Pak Ruli ya? Ya, betul. Jadi silakan teman-teman bertanya sebanyak-banyaknya. Karena saya yakin ini menarik buat teman-teman untuk sebagai ini ya wawasan ke depannya. Silakan pertanyaannya dibuka dari saat ini, silakan dimulai. Boleh langsung angkat tangan atau ya angkat tangan boleh, raise hand, atau bagi yang tidak bisa bermasalah dengan audionya silakan titipkan di kolom komen, nanti mungkin bisa saya bacakan. Ya, pertanyaan sesi pertama silakan dibuka dimulai. Ayo, boleh sudah boleh bertanya teman-teman. Oke, sebagai trigger mungkin dulu 2017 ya Pak ya, Pokemon Go ya. Ya. Sistemnya locating juga, dia pakai GPS berarti Pak ya, global ya, location, dia location based berarti. Location based ya, iya betul. Ya, silakan. Ini angkatan berapa ya semuanya kelasnya? Angkatan baru Pak. 2023. Dari zaman COVID sampai ya generasi strawberry lah. Oh, generasi strawberry, generasi COVID. Jadi udah online terus ya, nggak onsite? Iya, awalnya online. Jadi 2020, 2023 ya? 2021 ya? 2020 ya, 20, 21, 22. Campur. Oh. Ya, beda tipis lah sama umurnya Bu Marisa. Terima kasih, masih muda memang. Iya. Jadi kalau angkatan 2000 tipis tisu. Berarti kalian itu kelahiran tahun 2001 2000-an ya? 2001 2002. Iya, waktu Pak Ruli nikah. Dia baru lahir. Baru sudah lahir, Pak. Iya ya. Ini memang anak-anak Bapak ya. Cocoknya jadi anak saya. Baik, ini ada Rudi bertanya, apakah AR atau VR dibutuhkan coding? Wah, ini sepertinya bisa dijawab langsung kayaknya Pak ya. Silakan Pak, mangga. Jadi sebenarnya ada butuh atau enggaknya, tergantung dari apa kita akan mendisplay seperti apa ya. Jadi kalau ada bentuknya interaksi, jadi interaksi itu misalnya kita akan memberikan sebuah perintah, misalnya kita pengen kalau dalam IR, misalnya kita ada dua kartu nih, ada dua kartu. Kalau misalnya satu kartunya Pokemon, kartunya Pokemon, gajah, satu lagi misalnya dikasih rumput. Kalau misalnya gajah rumputnya dikasihin, gajah akan makan rumput tersebut. Itu ada interaksi, itu pasti ada coding. Tapi kalau sifatnya hanya mendisplay, jadi triggernya kita menggunakan trigger, misalnya kalau misalnya kita akan scan dari bentuk kartu gajah, maka akan muncul display kartu gajahnya tersebut. Itu nggak perlu coding. Jadi buat teman-teman, Pak saya pengen basic dari mempelajari IR yang nggak pakai coding, bisa nggak sih? Bisa aja gitu. Sebenarnya ini yang saya ajarkan juga ke beberapa mahasiswa saya, karena sifatnya dalam dunia kreatif, jadi kita fokusnya adalah di aset sih sebenarnya. Benar nggak Pak Fajar ya? Jadi pada visual, pada aset,
jadi pada UI gitu kan. Jadi itu fokus dari kalian gitu. Nanti kalau misalnya sesuai dengan job desk, tapi Pak saya pengen bikin AR project-nya secara sederhana, apakah kan coding pusing gitu. Bisa nggak sih nggak pakai coding? Bisa aja gitu. Nanti tahapan-tahapannya itu adalah kita hanya sampai pada tahap display. Jadi display itu adalah memproyekkan sesuatu visual tanpa harus ada interaksi. Kurang lebih seperti itu ya. Iya. Jadi Pak Hari ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi kembali kalau teman-teman mau mendalam dan mau di back end kali ya Pak ya, kalau di web ya sama gitu ya. Mungkin perlu coding, tapi kalau yang bagian front end atau yang cukup bagian-bagian yang ditampilkan biasanya nggak perlu. Bahkan sekarang ada beberapa kalau cukup rajin teman-teman bisa ngetes ya Pak ya, mungkin kayak Vuforia atau Spark mungkin kalau di Instagram. Kalau Facebook kali ya ngeluarin ya, Meta ngeluarin Spark ya. Ya, Meta ngeluarin, Instagram ngeluarin pakai Spark kalau nggak salah ya. Ya Spark ya. AR-nya betul. Nah, jadi lagi-lagi kalau kalian memang penasaran, mangga dicoba dulu dari yang awal yang paling mungkin dilakukan gitu. Kalau kurang ya tinggal belajar coding begitu menurut Pak Ruli. Baik, ini pertanyaan kedua Pak. Izin bertanya Pak. Kan AR itu butuh yang namanya 3D model kan ya Pak? Ya. Nah, software yang menurut Bapak bagus untuk membuat 3D model apa ya? Yang saya tahu cuma Blender sama AutoCAD Maya Pak. Ya kurang lebih itu ya. Jadi mungkin ada 3D Max, Blender gitu kan. Itu bisa aja. Jadi sebenarnya output untuk bisa membuat 3D apa aja ya. Jadi yang penting adalah konsepnya. Ya misalnya kita udah biasa menggunakan Blender, tapi outputnya yang akan dijadikan IR itu apa? Biasanya sih kalau objeknya kita akan menggunakan IR ngejaitnya ya. Jadi ngejahitnya itu dalam IR tuh biasanya ada yang pakai Unreal atau misalnya macam-macam ya. Kalau misalnya kita pakai yang plugin yang cepat-cepat, misalnya yang instan itu Spark, instan. Tapi yang kalau kita ingin benar-benar meng-create dari seolah-olah seperti game, itu setelah dari projectnya Blender atau 3D Max atau Maya gitu kan, itu outputnya adalah FBX biasanya. Nah FBX tersebut yang kita ekspor, yang kita akan masukkan ke dalam sebuah engine, yaitu adalah Unity. Dan Unity itu adalah engine-nya lagi untuk membuat dari si IR. Itu ada Vuforia, ada Spark IR, macam-macam ya. Jadi ada Core IR dan banyak macam-macam. Cuman yang banyak dipakai saat ini adalah Vuforia tentunya. Jadi yang paling banyak dipakai di dalam dunia industri saat ini mungkin Vuforia ya. Kalau Spark itu lebih ke filter, jadi ke human, lebih ke human. Tapi kalau Unity itu lebih ke orang developer ya, membuat sebuah engine yang bisa lebih ada interaksinya dan lebih luas gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi penggunaan 3D bisa macam-macam ya. Jadi Bapak sih nggak terpatok dengan satu engine Blender. Tapi kalau kalian sudah menggunakan Blender ya pakai Blender nggak masalah kok. Yang pakai Maya atau mungkin kalau di Widyatama pakainya apa? Blender ya, Pak Fajar? Iya, kurang lebih gratis ya. Ya, yang halan toiban. Jadi sebenarnya nggak masalah ya. Jadi kita pakai Blender pun nggak masalah. Jadi seperti di industri sekarang kayak apapun nggak masalah. Yang penting adalah nanti outputnya bisa diekspor ke dalam FBX, dia bisa terbaca dalam Unity-nya atau Unreal-nya gitu kan. Lalu kita bisa menjahitnya, memberikan perintah, memasukkan nyawa lah gitu ya. Jadi orang ini bisa ngapain, objeknya bisa di-trigger, bisa berbentuk apa gitu kan. Nah, mungkin perbedaannya kalau dalam kita 3D ya, dalam kita mendesain sebuah 3D, kita akan meng-create kamera, betul kan? Kalau kita membuat animasi, kameranya kemana, mesti kemana. Nah, kalau dalam membuat IR atau VR, kita kameranya ke satu. Kita nggak pakai kamera macam-macam, karena kameranya adalah mata kita sendiri nantinya. Itu yang berbeda ya. Jadi, kalau animasi adalah kita direct kameranya, kalau kita membuat nanti membuat IR atau VR dalam Unity atau Unreal, kameranya adalah mata kita. Jadi nggak berpengaruh untuk kamera. Jadi yang berpengaruh adalah dari untuk asetnya itu sendiri atau dunia virtual sendiri. Gitu ya, Pak Hari ya. Baik, begitu ya Pak Hari ya. Silakan ada yang nanya lagi teman-teman. Kayaknya di sini banyaknya orang-orang ini ya, orang-orang bikin apa? Aset.
nih. Kayak seneng ya. Tuh, pasti karena memang targetnya Bu Ica pengen fokus ke aset di part ini, Pak. Kebetulan kan di industri butuh banyak ya orang-orang aset Pak Ruli gitu. Gitu. Ayo teman-teman, Rafid, oh ya silakan Rafid. Ada yang mau tanyakan? Izar nih katanya bertanya. Oh, lagi pada ngerokok di tempat Rafid. Baik. Mungkin itu iseng Rafid temannya. Saya mau bertanya, kira-kira kalau di Indonesia, apakah VR atau AR adalah sesuatu yang menghasilkan? Soalnya menurut saya hal itu sepertinya cukup jarang. Oh, berarti harus di ini. Banyak ini, kela. Muhammad Izar, oh iya, mohon maaf. Pak, maaf sebelumnya kalau ada materi yang belum saya nyimak. Nah, kami sebagai mahasiswa FDKP, apakah kita fokus ke pembuatan aset, contoh bikin objek, animasi, transisi, dan sebagainya, atau apakah kita diharuskan juga untuk campur tangan dengan orang-orang yang ngerjain algoritma kinerja pada AR, VR? Terima kasih. Mangga, Pak. Oke. Nah, sebenarnya apakah sebagai kita fokus di aset, apakah kita harus dengan algoritma juga ya? Sebenarnya kalau sesuai dengan role-nya gitu, kita harus sih kita paling fokus di aset. Tapi aset seperti apa yang dibutuhkan dari desain di awal tadi gitu. Kan misalnya karena asetnya membutuhkan misalnya low poly, teksturnya seperti apa gitu kan. Jadi hal-hal tersebut ya, tapi apakah kita diharuskan? Tidak ya, karena fokus dari dunia DKV adalah kita fokus di aset. Mungkin tidak diharuskan gitu. Tapi untuk di sana udah belajar tentang GDD gitu kan, tentang game, mungkin Pak Fajar ahli dalam GDD nih, bisa dibahas nanti ada sesi Pak Fajar untuk GDD-nya nih. Jadi gimana kita membuat GDD itu sendiri, itu sudah ditentukan di awal ya, gitu ya, Izar ya. Jadi segala sesuatu tuh memang kalau apakah diharuskan, ya tidak harus. Jadi memang fokus di kita adalah proses-proses di proses kreatifnya, di visualnya gitu. Jadi mungkin dan itu sangat penting gitu ya, apalagi kan nanti kan dalam dunia virtual yang diproyeksikan adalah environment yang kita buat gitu kan. Jadi benar-benar itu sangat penting sekali, ya itu harus ditentukan di awal tadi. Untuk bisa algoritma tidak harus ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kecuali kalau misalnya kalian di bidang sekolahnya di game, terus dia ngambil khususnya lagi dalam pemrograman game misalnya, nanti itu ada boleh algoritmanya dipelajari ya, kurang lebih seperti ya, benar ya. Oke, terima kasih Pak. Satu lagi Pak, saya mau bertanya, kira-kira kalau di Indonesia apakah PRR adalah sesuatu yang menghasilkan? Soalnya menurut saya hal seperti itu cukup jarang. Wah, ini perlu disadarkan Pak Ruli, silakan. Nah ini ya, jadi sebenarnya apakah di Indonesia dapat menghasilkan? Oke, ini sebagai contoh menarik adalah di Bandung. Nah, jadi lucu di Bandung nih. Jadi justru kliennya adalah dari Swedia, dari negara-negara Uni Eropa. Dia bikin apa sih? Dia membuat kaos. Ini dari Bandung loh. Kalian bisa search, Bapak ada sih videonya, nanti bisa kalian search. Dia ada orang Bandung membuat video tentang kaosnya berbentuk bisa scan IR. Jadi kaosnya kalau di scan dia akan memunculkan objek-objek IR. Jadi apakah bisa menghasilkan? Bisa. Jadi banyak hal ya. Contohnya misalnya untuk industri, kalau industri jelas ya, kalau kalian itu sifatnya lebih ke UMKM kecil kayak tadi ya. Mungkin banyak saat ini industri-industri kreatif yang mengerjakan itu. Contohnya lagi misalnya sekarang sudah mulai ada mungkin di beberapa museum di Indonesia. Itu Bapak kemarin membimbing museum yang ada di Purbalingga di Jawa Tengah kalau salah ya, Jawa Timur ya, Jawa Tengah. Dia membuat museum dengan IR. Jadi pas objeknya kita scan, dia akan ada penjelasan tentang si artefak yang ada di sana. Itu sangat menghasilkan, bisa loh. Jadi bisa kalian kerjakan di situ ya. Jadi peluang-peluang ini adalah sifatnya adalah saat ini atau ke depan yang akan terjadi, yang akan menjadi peluang buat kalian. Jadi
cobalah kalian berkreatif gitu, membuat sebuah memproyekkan ide kira-kira apa yang bisa menjadi peluang yang akan dijadikan sebuah monetisasi gitu. Jadi menghasilkan uang gitu. Ya, salah satu contohnya tadi ya, dengan membuat kaos yang berupa IR atau pameran dengan menggunakan IR itu bisa ya. Jadi apakah karya-karya kalian motion. Nah, ini penting sekali nih Pak Fajar. Ini sangat menarik ya. Ke depan gitu kan, mungkin di DKV kan kalian kan adalah banyak yang mengerjakan motion grafik, benar ya? Motion kalian tuh sangat-sangat banyak kan, selain 3D kan banyak mengerjakan motion. Apakah objek yang harus 3D? Tidak harus 3D, bisa berupa motion. Kalau kalian lihat ya, ada beberapa saya pernah membuat contohnya, saya misalnya membuat penyu hijau ini ya. Ini objek ini sebenarnya timbul IR. Ini menggunakan motion dari objek yang akan divisualkan. Contohnya saya membuat buku cerita pop up untuk anak-anak. Kebayang nggak kalau dulu kan pop up kan menggunakan benar-benar fisiknya dari bukunya ya, dia akan muncul pas bukunya dibuka, dia akan muncul objeknya seperti itu ya. Jadi dari potongan-potongan kertas. Nah, mungkin pop up tadi bisa disempurnakan pas kita dibuka pop up-nya adalah environment-nya, tapi yang bergerak di dalamnya adalah objeknya 3D. Itu bisa seperti itu. Itu sangat menarik sekali ya. Jadi mungkin ini yang banyak dipakai juga di luar sekarang. Ya mungkin peluang juga kalian buat di sini ya. Jadi peluangnya sangat banyak sekali yang bisa menghasilkan yang bisa kalian buat ya. Terutama untuk bisa kegiatan untuk marketing ya, brand awareness ya, untuk memperkuat brand. Itu banyak sekali sekarang dan banyak dipakai oleh produk-produk untuk bisa memvisualkan itu. Contohnya di Uniqlo gitu. Mungkin Uniqlo Indonesia belum ada ya. Di Uniqlo di luar untuk bisa mencoba baju nggak harus mencoba bajunya, tapi dengan mempromosikan dengan menggunakan IA. Dan itu bisa kalian pakai di sini gitu. Jadi, misalnya dengan brand clothing, misalnya kalian brand clothing yang indie gitu kan. Itu kan bisa dicoba gitu kan. Misalnya sangat menarik dan menambah experience baru dalam memakai baju gitu. Itu kan nambah-nambah lumayan menjadi sebuah experience yang baru lagi gitu dalam dunia ya. Kurang lebih seperti itu ya, Rudi ya. Baik, menarik Pak Ruli. Mungkin karena ini juga ada pertanyaan satu lagi sebelum sesi terakhir, karena Bu Marisa sudah kasih kode ada link daftar hadir ya. Itu kayak udahlah gitu ya. Seolah-olah udah ada tanda ya. Silahkan kalau misalnya ada pertanyaan. Oke. Baik, mungkin Pak Ruli satu tambahan saja. Apa pesan Pak Ruli nih buat teman-teman kalau mau bergabung di dunia virtual design tuh mungkin motonya lah, tekadnya, atau ya sedikit wejangan mungkin Pak Ruli, mangga. Oke. Buat teman-teman yang ingin berkecimpung di dunia virtual ya. Jadi jangan takut untuk bisa menerima atau teknologi baru gitu kan. Terus dan sebenarnya industri kreatif yang ke depan, apalagi metaverse ya. Jadi mungkin kalian udah pernah dengar metaverse itu apa. Jadi metaverse adalah mungkin VR ya, dia menggunakan Google ya. Jadi di ke depan dunia yang pekerjaan yang sangat dibutuhkan di ke depan adalah dari segi IT dan dunia kreatif, dan salah satunya adalah kalian-kalian ini gitu. Nah, bagi saya adalah kenapa sih dunia kreatif sangat dibutuhkan, karena proses kreatif ini dalam bisa memvisualkan sebuah objek yang memang tidak bisa didapatkan dengan keahlian yang lainnya. Contohnya orang-orang sosial itu atau orang-orang misalnya IT gitu kan. IT kan dia bisa decoding, tapi dia tidak bisa untuk bisa memvisualkan dari objek yang akan muncul dalam segi dunia virtual. Jadi menurut saya kalian sudah tepat dalam industri kreatif di DKV ini. Saran Bapak, kalian harus paham dari role dari job desk-nya akan kalian nantinya akan kalian tempuh gitu kan. Kalau misalnya kalian paham dalam motion pun bisa dalam IR,
atau 3D pun bisa dalam VR. Jadi kalau dulu motion tuh hanya masuk di TV gitu atau di media iklan lainnya, sekarang bisa menggunakan motion dalam dunia apps ya. Jadi dalam teknologi IR atau VR. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi Pak Fajar, jadi semoga kalian bisa terinspirasi dengan materi yang Bapak sampaikan. Jadi kalian sudah tepat dalam industri ini. Jadi semoga termotivasi ke depannya untuk bisa membuat karya-karya yang di dalam Widya Tama ini dalam IR atau VR menjadi lebih keren lagi gitu. Kurang lebih seperti itu untuk saya. Baik, Pak Ruli, terima kasih. Baik, mungkin sedikit conclusion atau kesimpulan dari akhir mata kuliah ini ya. Di mata kuliah yang tadi disebutkan oleh Pak Ruli, yang pertama, kalau kalian misalnya masuk di virtual design, pertama kalian harus pahami dulu seperti apa mungkin nanti bentuk kebutuhan kliennya seperti apa. Tadi dijelaskan juga bahwa untuk AR itu ada yang markerless, ada yang marker gitu. Ada sesuatu yang sifatnya dipakai sebagai trigger, lalu juga di VR kita membentuk bangunan dunianya. Bahkan terakhir Pak Ruli ngasih spoiler soal mixed reality. Nah, sehingga dari semua materi yang disampaikan barusan kita bisa dapati bahwa dunia masa depan, terutama untuk teman-teman di multimedia, itu masih cukup luas untuk bisa digunakan sebagai lahan pencaharian gitu mungkin ya Pak Ruli ya. Dan yang paling penting ya tadi nasihatnya tolong dipakai gitu, dan jangan bosen-bosen dan jangan bingung soal coding tidak coding, karena tadi partnya juga walaupun tanpa coding kita juga masih bisa berkecimpung atau berpartisipasi di dunia ini. Terima kasih teman-teman untuk waktunya. Jangan lupa Foto ya, jangan lupa foto. absen, betul. Dan juga biasanya foto bersama ya. Kalau nggak ngomong saya nanti dimarahin sama Bu Marisa. Foto Karena saya bersama. sering lupa. Betul ya Bu ya? Harus ada foto ya? Foto dulu dong, dibuka Baik. kameranya ya On teman-teman. cam ya teman-teman ya. UDC 21 Alphard, jangan lampunya ya, mukanya ya. Rudi backlight. Hasil Kevin Kria, ya oke. Siap. Baik, untuk sesi foto pertama, silakan Bu Marisa. Ada Pak Wisnu nih, mungkin kenalan dulu sama Pak Ruli ya. Pak Ruli sama Pak Wisnu belum kenalan nih. Di kami ada dosen yang Pak Ruli, kalau tahu Pak Wisnu ini anaknya Pak Wira ya. Oh gitu. Ya, Pak Wira dulu sempat mengajar di multimedia kan. Iya. Nah, ini anaknya, anak keduanya. Jadi saya Pak Wira Junior. Pak Wira Junior. Mukanya lebih tua dari saya, tapi percaya usianya lebih muda dari saya. Iya, percaya. Sebenarnya banyak banget. Baik. Oke, kita mulai foto ya di halaman pertama. Tuh anaknya rapper banget ya, pakai topi. Yoi, halaman kedua. Halaman 3. Oke. Nah, tunggu. Belum. Oke, jangan lupa isi daftar hadir ya, teman-teman. Baik, mungkin dari saya cukupkan sekian, Ibu. Mangga silakan kembali ke MC sekaligus ketua acara, Ibu Marisa. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fajar. Alhamdulillah telah selesai rangkaian acara kita pada hari ini. Mudah-mudahan materinya dapat menginspirasi ya, memberi wawasan baru bagi teman-teman mungkin untuk bekerja ataupun nanti kali ada inspirasi untuk mengerjakan untuk tugas akhir ya, seperti itu ya. Kalau ternyata memang minat di bidangnya, kenapa enggak coba-coba untuk mengerjakan AR atau VR yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ruli. Sekali lagi saya sampaikan jangan lupa isi daftar hadir yang ada di kolom chat ya, karena itu akan langsung dikirimkan sertifikat pada hari ini ke email masing-masing. Seperti itu ya. Sekali lagi terima kasih Pak Ruli atas waktunya, atas sharingnya pada hari ini yang sangat menginspirasi dan memberikan semangat ya untuk teman-teman. Jadi lulusan alumni program studi multimedia tuh bisa melakukan banyak hal ya. Jadi selalu semangat. Buktinya contohnya sudah banyak yang nyata sukses ya. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi terima kasih juga untuk Bapak Fajar selaku moderator dan teman-teman dari Fakultas DKV Universitas Widya Tama. Terima kasih sekali atas kehadirannya pada hari ini. Saya juga tutup
acaranya dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.